kematian yang bersifat tiba-tiba. Dan kematian yang bersifat tiba-tiba ini terkadang akan dirasakan bagi seseorang itu dengan keadaan yang ringan, ya, tidak dalam keadaan yang sakit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul fujaati takhfifun 'alal mu'min. Kematian yang mendadak itu adalah takhfifun 'alal mu'min, sebagai sebuah keringanan untuk orang-orang yang beriman. Wa akhdhatu asafin 'alal kafir, dan akan menjadi siksaan yang membawa penyesalan bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu dari beberapa hadis ini terkadang kita mendapati ada orang kafir kok matinya tersenyum misalnya, atau kok matinya kayaknya gampang. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan keadaan kematian yang seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi itu termasuk bagian daripada pelipat gandaan siksa yang akan dirasakan setelah kematian. Karena terkadang ada seorang yang dijadikan oleh Allah berat sakaratul mautnya dari kalangan orang-orang yang beriman, bukan karena sebab dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di atas muka bumi ini, ketika menghadapi sakarat benar-benar merasakan berat yang luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakarat, beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada rasa berat, rasa sakit yang dirasakan pada saat mati. Dan kemudian pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dengan air yang beliau ambil dari tempat yang terbuat dari kulit. Karena saking panasnya tubuh beliau dan saking sakitnya yang dirasakan oleh beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuknya yang mulia ke atas langit sambil mengatakan ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, sampai kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kemudian para ulama menjelaskan, terkadang ada seorang mukmin itu yang diberikan sakarat yang berat ketika dia mati, tapi bukan sebagai sebuah siksaan untuknya, akan tetapi dalam rangka untuk membersihkan dosa sebersih-bersihnya dan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya untuk seorang mukmin tersebut. Adapun berkaitan dengan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang terbaik diberikan sakarat yang sangat berat, ini para ulama menjelaskan bahwa ujian para nabi dan para rasul itu ujiannya adalah ujian yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sakarat yang sangat berat untuk meninggikan derajat beliau setinggi-tingginya, sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menjangkau ketinggian derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berat menghadapi kematian, putrinya Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wahai bapakku, engkau merasakan beratnya sakaratul maut yang luar biasa. Maka beliau mengatakan, setelah ini aku tidak akan pernah merasakan kesusahan sama sekali. Oleh karena itu kita tidak boleh suudzon ketika kita melihat ada seorang mukmin yang kita ketahui bahwa dia adalah orang yang baik, kemudian pada saat meninggalnya dalam kondisi berat. Selama kita tahu dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah, maka kita husnudzon bahwa itu merupakan kebaikan untuknya. Namun ada juga orang-orang kafir itu yang diringankan sakaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, ada orang-orang kafir itu yang diberikan mautul fujaah, kematian yang mendadak. Yang mana kematian yang mendadak ini kematian yang tidak dirasakan sakit ketika sakaratnya.
Karena disebutkan di sini takhfifun 'alal mu'min, untuk meringankan keadaan seorang mukmin dalam menghadapi kematiannya, dan menjadi siksaan yang akan mendatangkan penyesalan bagi orang kafir. Jadi ketika ada seorang kafir yang matinya mautul fujaah ini, mati mendadak, ya dalam keadaan tetap di atas kekufurannya, mungkin dia tidak merasakan ya terlalu berat sakaratnya. Namun setelah dia mati, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang lebih berat daripada siksaan-siksaan yang sebelumnya mungkin pernah Allah berikan kepadanya. Berbeda dengan seorang mukmin, ketika seorang mukmin itu diwafatkan oleh Allah dengan mautul fujaah, kematian yang mendadak, maka Allah ringankan sakaratnya. Dan setelah itu Allah pun juga akan memuliakan sang mukmin tersebut dengan kebaikan-kebaikan di dalam alam kuburnya, dan akan terus berkelanjutan di alam akhiratnya.